Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul bersama-sama mentadabburi makna-makna yang ada di balik lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana yang telah diuraikan oleh para ulama. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239. Dua ayat ini ditemakan oleh para ulama dengan menjaga sholat atau pentingnya sholat, atau di dalam kitab Fakhrur Razi itu ditemakan dengan wajibnya sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati, jagalah atau istiqomahlah atas melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Wassolatil wusta, juga jagalah as-sholatil wusta. Sholat wusta, sholat wusta, sholat yang paling utama di antara sholat-sholat yang lain. Wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah sholat hanya karena Allah, qanitina, dalam keadaan taat, dalam keadaan taat. Fa in khiftum, maka jika kalian dalam keadaan takut, baik niku karena peperangan atau tiba-tiba ada hewan buas atau ada bencana alam, naudzubillahi min dzalik niki terus kan badhe wonten tsunami Megatron terus nih. Ada bencana yang sangat menakutkan, sangat berbahaya. Farijalan aw rukbanan, maka tetap laksanakanlah sholat, tetap jagalah sholat kalian, baik dalam keadaan berjalan, berlari maupun di atas kendaraan. Fa idza amintum, maka kemudian ketika kalian dalam keadaan yang aman lagi, sudah tidak dalam keadaan yang berbahaya, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah. Dan mriki ditafsiri ay shollu, maka sholatlah kalian, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana tata cara sholat yang telah diajarkan kepada
kalian. Sebagaimana tema tadi nggih, ayat ini niku menjelaskan tentang betapa salat niku wajibnya wajib. Cara wajib niku pun katok nggih, pun katok. Selain syahadat, tentu wajibnya salat tidak ada arti kalau tidak diawali dengan syahadat, tidak diawali dengan masuk Islam. Di antara syahadat, salat merupakan ini kewajiban yang sangat tidak boleh ditinggalkan. Sababun nuzul niki ayat niki awalnya niku wonten latar belakangi. Jadi suatu saat pada zaman dahulu nggih, pada zamannya Kanjeng Nabi Nabi niku salat kali niki bil hajirati kali sahabat-sahabat muhajirin. Salat yang dilaksanakan adalah salat zuhur. Nah, ternyata fala yakun wara'ahu ila sofu wasofani wan nasu fi qayalatihim wa tijaratihim. Delalah jamaah Nabi. Niki jamaah sing imami Kanjeng Nabi. Makmumin niku namung satu baris. Nah, nggih 11-12 nggih kali Masjid Indonesia. Jadi Nabi salat makmumin niku namung setunggal baris. Posisine salate niku salat zuhur. Dadi nggih biasa mawon menawi kula panjenengan dados tokoh masyarakat misale ngimami salat makmumin namung setunggal baris nggih biasa mawon. Nabi pun nate. Nabi sampun nate. Setelah diselidiki ternyata sahabat-sahabat pada saat itu niku lagi menikmati qailulah. Qailulah niku tidur siang. Qailulah tidur sebentar. Makna asalnya niku tidur sebentar di waktu siang untuk mengisi tenaga. Tibake saking enake qailulah niku sampai keblabasan jamaah bareng Kanjeng Nabi. Di antara yang lain niku sahabat-sahabat niku sibuk kali nyambut gawe, kali bekerja. Wonten sing dagang, wonten sing ngerawat ternak, wonten sing lagi ngerawat kebun-kebunnya. Ketika setelah sholat, niki termasuk kebijakan yang bisa kita ambil dari Kanjeng Nabi. Setelah sholatnya selesai, kemudian turun ayat Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Nabi dawuh, hafizu jagalah kalian atas sholat-sholat. Nggih maksude njaga niku nggih syarat-syarate, rukun-rukune, kemudian sunnah-sunnahe dan fardu-fardu yang kifayah. Misale jamaah niku kan fardu kifayah. Walaupun ada ulama yang mengatakan jamaah niku sunnah muakkad nggih. Wonten sing ngarani fardu kifayah, wonten sing ngarani sunnah muakkad. Nah, dhewe wong kadung biasane fardu kifayah nggih. Dan akan aneh ketika mendengar salat jamaah kok sunnah muakkad. Mosok sak desa gak ono sing jamaah. Ternyata niku nggih wonten kejadian betul di satu daerah ten Jombang, mboten kula sebut nggih. Sekitar 2015 maupun 2016. Berhubung kula niku aktif ten Izhari, wonten satu jamaah niku nggih kiai. Satu anggota Izhari niku kiai disuwun ngisi latihan ten satu daerah, satu daerah. Ternyata ten daerah niku pun awam banget. Masjidnya wonten tapi didamel kandang sapi. Naudzubillah. Dadi masjid isine niku sapi mboten menungso. Tempat wudune, tempat diisi jerami-jerami ngoten. Tapi tulisannya masjid. Ya pun kotor-kotoran. Ternyata wonten sekelas kota Jombang sing dikenal kota santri nggih. Tidak terbayangkan wonten masjid niku isine sapi. Sanes menungso. Sanes menungso. Akhirnya ten mriko latihan Izhari, sholawatan. Sedikit demi sedikit kemudian orang yang memakai masjid sebagai kandang niku dinego. Ya sapinya dipindah, didamelaken kandang. Nah, masjidnya didamel
ibadah. Untungnya tiangi purun nggih, tiangi purun. Akhirnya didamelaken kandang. Akhirnya roan, mereka mboten latihan sholawat tapi roan. Kerja bakti membersihkan masjid. Maka ketika mendapati keadaan-keadaan yang seperti ini ya kita pakai saja pendapat kalau jamaah niku sunnah muakkad. Nek mboten ngoten, sak desa dosa kabeh. Sak desa niku dosa sedanten. Ini ku selingan-selingan mawon. Ternyata gini, Nabi pernah mengalami umat ini ku sibuk kali nopo, kali koilulah, kali dagang. Niku wonten kejadian juga. Pertama kali, niki menurut riwayat nih, pertama kali dilaksanakannya atau disyariatkannya sholat Jumat. Jadi niku sholat Jumat niku kan pungkasanipun ayat niku kan napa? Pokoknya pun mantun sholate silahkan kembali ke aktivitas semula. Saking ini ku saat disyariatkannya Jumat niku ndelala pertama kali sholat terus wonten pasare teko. Nah, pasar kados ceritane pasar pon pasar legi kan terus ngonten nggih. Nek pon niku nggih sedanten dodolan ten mriku. Mungkin nek wage kabeh ten pasar wage. Lah kados ngonten niku. Dadi pas sholat Jumat pasare teko. Lah tengerane pasar teko niku lak kerincing wonten tutukane lah nggih. Nek kados sak mangke kados tahu tek kan wonten tutuk-tutukane. Tengah-tengah sholat Jumat sing imami Kanjeng Nabi. Buyar. Buyar kabeh buyar. Mboten wonten keri-keri yo sinten Umar ta sinten mboten. Entek sedanten. Soale selak pasare entek. Selak pasare entek. Buyar sedanten. Akhirnya turun ayat niku mau. Ya meskipun pasar niku saulan pisan misalnya nggih tetap sholat, mantun sholat baru beraktivitas sebagaimana semula. Niku lho fantasyiru fil ardi niku. Fantasyiru fil ardi. Jadi niku sekelas Kanjeng Nabi pun pernah dicuekan umatnya ketika sholat. Niki tentu menjadi pelajaran yang sangat menyentuh nggih damel kula panjenengan menawi mempunyai posisi tertentu di tengah-tengah masyarakat atau kula wonten posisi ten pondok ketika instruksi tidak diperhatikan pun biasa mawon. Biasa mawon. Pun Kanjeng Nabi niku beberapa kasus tercatat oleh hadis niku nggih terabaikan. Terabaikan. Pun. Kemudian as-sholatil wusta. Sedikit membahas tentang ilmu munasabah atau korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya. Niki ulama sedikit memberikan garis memperhatikan atau menggarisbawahi ayat ini. Kok bisa-bisanya Gusti Allah setelah membahas perkawinan, membahas anak, membahas mut'ah, padahal niki ayat perkawinan belum selesai, tiba-tiba niku membahas tentang sholat. Pun sederhana mawon. Kula ngutip pendapat ulama yang paling masyhur bahwasanya di dalam ranah privat termasuk perkawinan niku privat nggih. Ranah-ranah privat niku jangan lupa kalau Gusti Allah juga mempunyai posisi di dalam kasus tersebut. Bahkan dalam seandainya kita sendirian. Sedang walaupun kita dalam awake dhewe teng kamar niku pun sak private privat nggih. Sak private privat. Dhewe misalnya ten kamar dhewean niku pun sak private privat. Niku pun ada aturannya kalau kita misalkan harus menutup aurat. Mboten angsal. Seorang muslim niku walaupun sendirian terus mudo, mboten pakai baju. Walaupun niku di kamar sendirian. Enggak ada siapa-siapa. Niku tetap wajib nutupi aurat. Apalagi kemudian sudah interaksi dua orang antara suami dan istri. Niku ada hak-hak Allah ten mriku. Tentu seringkali disampaikan oleh Gus Bahak bahwasanya perkawinan niku bukan masalah tidak sebatas ikatan antara suami dan istri ataupun ikatan antara keluarga istri dan istri, suami dan istri, lebih dari itu.
juga kontrak antara pasangan suami istri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka basisnya setiap hal-hal yang bersinggungan atau permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam perkawinan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul dari perkawinan, jangan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat kemarin niku ketika dikaji niku kan sangat transaksional nggih. Kamu kalau sudah ngasih mahar baru boleh menjima istri. Kamu kalau enggak menafkahi maka terhitung hutang. Kamu ketika tidak menafkahi maka istri boleh menahan layanannya. Layanan ditutup karena tidak ada nafkah. Niku kan sangat transaksional sekali. Tapi selain itu di akhir-akhir ayat selalu Gusti Allah menunjukkan sisi-sisi yang bukan hukum, tapi berupa bisa disebut sebagai akhlak, bisa disebut sebagai sisi-sisi tasawuf di dalam perkawinan. Tentang ya kamu boleh transaksional, tapi lebih baik ridho, lebih baik memaafkan. Kasus kemarin kalau mut'ah niku jumlahnya sangat besar karena ayat Al-Quran memotret kondisi sosial yang ada di Timur Tengah. Mut'ah niku mboten 5 juta, 10 juta, bisa 100 juta, bisa 200 juta. Misalkan Kanjeng Nabi niku mahare ten gene Sayyidah Khadijah niku berapa ratus onta nih. Misalkan 200 onta, maka mut'ahnya ya 100 unta. 100 unta niku pinten nggih? Kalau diuangkan sangat besar sekali. Maka terbayang Gusti Allah mengatakan wa anta'fu aqrabulit taqwa. Ridho memaafkan tentu statusnya lebih bertakwa. Nek didamel orang Indonesia mboten patek terbayang. Misalkan mahal 5 juta atau 10 juta ngoten mawon. Mut'ahnya atau kompensasi pasca talak kan namung 5 juta. Niku untuk merelakan 5 juta kan sangat ringan. Bagi orang yang dalam keadaan emosi nggih. Talak kan mesti sami-sami emosi nggih. Fi halati syahna. Dalam keadaan yang mencekam. Nah, niku napa ulama tafsir mengatakan seperti itu. Orang yang putus talak atau menuju talak atau pasca talak niku keadaannya niku syahna wal baghdha. Nggih mencekam nggih tukaran. Untuk merelakan wis 5 juta pek-peken niku kan enteng. 10 juta pek-peken niku kan enteng. Coba kulturnya Timur Tengah 100 juta. Niku bisa diperkarakan di pengadilan perdata. Wah, ini 100 juta. Apa ini ngomong pek-peken niku nggih eman. Eman. Apalagi yang sampai 200 juta dan seterusnya. Maka Gusti Allah menampilkan dirinya wa anta'fu aqrabul taqwa, ya saling memaafkanlah. Yang suami ya wis ben ya wis lah, tidak hanya separuh tapi seluruh. Yang istri pun mas saya nggak minta apa-apa, pun saya kembalikan semua. Akhirnya kan suasananya menjadi baik. Tentu suasana yang baik ini lebih kondusif untuk melahirkan ketakwaan. Nah kemudian lanjut ke sisi-sisi misalkan pentingnya sholat. Pentingnya sholat niku selain dari dari asbabun nuzul tadi, ketika Nabi sholat jamaahnya cuma satu baris. Padahal Masjid Nabawi niku kan namung alit, boten sebesar sing sak mangke kan pun renov boten karu-karuan. Lah Masjid Nabawi niku asalnya sak pinten kira-kira? Kalau mboten ngertos ya. Bayangkan misalkan kados musala kampung, berarti satu baris kan mungkin cukup 10 orang, 15 orang satu baris. Sahabat Nabi sing jamaah namung wong 15. Kemudian Gusti Allah menegur hafidzu ala sholawati wa sholatil wusta. Tentu niku menunjukkan pentingnya sholat dan kewajiban sholat yang tidak bisa ditawar. Selain itu juga muncul di ayat selanjutnya, wa in khiftum pripun niku? Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Saking wajibnya sholat, maka sholat itu tetap wajib dalam kondisi apapun. Dalam hadis yang lain diceritakan bahwasanya apabila kalian tidak mampu sholat berdiri, maka duduk. Kalau tidak mampu duduk,
ya terlentang. Ala jambin, dalam keadaan tidur, tidur yang kemudian dijelaskan oleh ulama fikih. Pertama tidur miring, kalau nggak mampu ya terlentang. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kemudian jika tidak mampu ya duduk, kalau tidak mampu duduk ya tiduran. Nah, gampangannya nih tiduran. Bisa tidur miring, bisa terlentang. Kula ngalami sak mangke niku kula nggak ada rencang niku ya Allah. Muga-muga mboten kejadian ngene kita. Niku kecelakaan sampai tulang kering patah, paha niku patah, tangan kanan niki patah. Wis pokoke mboten karu-karuan. Komae niku hampir 1 bulan karena kecelakaan. Tapi mungkin karena beliau orang baik nggih napa nggih kali agama nggih ngugemi, kebetulan nggih santri. Akhirnya dalam keadaan kaki patah niku nggih salat sambil duduk. Pertama siuman niku kan damel napa sing selang niku untuk mengeluarkan urin niku nggih, nama selang. Karena dia meyakini tidak bisa dalam keadaan suci, berarti statusnya niku dawamul hadas atau daimul hadas, orang yang selalu dalam keadaan hadas. Bahkan juga najis karena kan terlihat urinnya. Akhirnya dia itu niku napa? Tayamum. Keadaan tangan patah, tayamum pakai tangan satu. Subhanallah, cuma buat karu-karuan. Saking wedine ninggal sholat. Dan dia pun punya napa nggih semangat dalam artian kalau saya sudah sembuh total, sholat saya yang dalam keadaan boten karo-karuan niku mau tak baleni. Niku saking larine hati-hati. Umure sak padha kula 29 nek mboten salah. Niku saking napa ngugemi sholat. Dalam kasus orang yang sangat tua misalkan Mbah kula sak mangke pun mboten saged napa-napa. Salat niku pun nuntun. Dadi nirokaken sing nuntun. Biasanya ibu kula sing nuntun. Dadi ibu kula usolli ngono. Terus dituntun. Karena beliau sudah ingatannya pun mboten karu-karuan dan tiang sepakan pipis nggih sak waya-waya nggih. Untuk menanggulangi iku akhirnya nek salat niku kados napa? Kados tarawih. Jadi memakai kaul yang memperbolehkan jamak, salat jamak. Jadi zuhur asar niku di jamak takhir, maghrib isya di jamak takdim. Jadi salat niku langsung pinten niku? 16 rakaat. 17 rakaat ya. Leres nggih? 4 12 kali 3 15 rakaat sekali sholat. Niku tengah-tengah sholat tuh kadang pegel gitu. Ya bener-bener karuan. Saking mbah kula tetep pengen sholat, ibu kula nggih ngeman-ngeman nek mboten sholat. Ketika sudah meninggal misalkan, ada orang sakit sing sampai koma, mboten sadar. Sholat mboten saged, mergo mboten sadar napa sakit yang sudah kan wonten nggih tiyang niku pun pikun niku. Dadi salat niku sak-sake. Kados ten Tambak Beras niku wonten guru-guru niku nggih guru tapi pun lama wafat, namanya niku Yai Khudhori. Yai Khudhori niku di masa tuanya niku sampai napa nggih sak waya-waya niku salat, tapi nggih kali rakaat, isya nggih kali rakaat, asar nggih kali rakaat. Waktune sak waktu-waktu. Kadang jam 12 malam salat asar ya kan. Aku ape salat asar. Niku akhirnya kali ahli waris kali duriyae niku dihitung bahwasanya sholatnya beliau tuh nggak ada yang sah sampai berapa bulan. Kemudian sholat yang dilakukan selama beberapa bulan tadi niku diqodhoi kali ahli waris. Niku wonten ten I'anatut Thalibin, ten kitab I'anatut Thalibin. Dan hukum itu yang dipakai oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Dianjurkan oleh kiai-kiai niku pakai I'anatut Thalibin. Sajane nggih wonten yang mengatakan enggak usah karena yang berkewajiban sholat niku hanya yang bersangkutan. Nah, kalau beliau wafat, ahli waris kan
tidak perlu untuk mengqadha, hanya perlu untuk menfidak. Fidak sekali sholat niku sekitar 3 ons sekian. 3 ons, kalau dibulatkan 4 ons. Kalau misalkan meninggalkan sholat 10 hari, sepuh boten saged sholat, terus 10 hari boten, terus 10 hari wafat, berarti kan boten wonten tanggungan sholat 10 hari. 10 hari kali 5 kali 4 ons. Kali 4 ons. Niku dikasihkan ke orang fakir, orang miskin, atau ya salah satu dari kelompok-kelompok penerima zakat. Sakjane niku cukup, niku pendapat yang kuat. Tapi ulama kita, kiai-kiai kita niku memilih pendapat yang lemah tapi lebih hati-hati. Nggih bayar fidak, nggih bayar nggih nyauri salat. Kula ngerasaken ibuke bapak kula niku 2 tahun. Untungnya kok anake kathah. Mbah kula niku ibuke bapak kula niku anake 12. Punya putra niku 12. Masing-masing anak minimal niku masing-masing anak niku melahirkan anak lagi minimal 3. Pun kathah niku. Akhire uman. Mboten soro-soro. Dan yo kados sak mangke 2 tahun mboten salat terus keturunannya namung 2, masing-masing 2 punya anak 2. Wah, abot nih. Abot. Niku pendapat yang digunakan oleh kiai-kiai kita. Menunjukkan betapa sholat niku jangan sampai ditinggalkan apapun kondisinya. Dalam keadaan masih hidup yang dicontohkan di dalam napa niki? Di dalam ayat ini adalah fa in khiftum, dalam keadaan perang. Sampai wonten sing ngarani niku salat khauf. Salat khauf niku pun jelas. Sing yang model mencekam sing penting kelakon sak rakaat. Dadi salat yang imam sama barisan depan niku salat 1 rakaat. Kemudian rakaat kedua dilanjutkan oleh soft belakangnya. Mari ngono pun bacok-bacokan ngono niku. Pun gak karu-karuan. Dalam keadaan musibah misalkan kasus gempa di Jogja tahun 2004 gitu kan ya. Misalkan tengah-tengah sholat kemudian gempa atau gempa. Niku boleh. Sholatnya lanjut tapi kali melayu. Kali melayu. Melayu tapi tetap subhana rabbil a'la wa bihamdi subhan. Niku angsal untuk melindungi diri. Kalau keadaan gempa belum selesai sampai sholatnya selesai, maka sholatnya sudah dianggap sah. Tapi kalau gempanya sudah selesai tapi kita sholatnya masih 3 rakaat misalkan, ya udah dilanjutkan sholatnya. Rakaat keempat sebagaimana kondisi semula. Ten gene mriki tafsir As-Sawi dijelaskan orang sholat niki contohnya contohnya zaman dulu orang sholat tiba-tiba ada sabuk niku hewan buas, ada serigala atau ada singa maka kita boleh melanjutkan sholat sambil lari. Mana kan betul melai di maem ya. Di maem nggak lemah macam. Saking pentingnya sholat, Gusti Allah memberikan kelonggaran seperti itu. Bukan karena untuk membebani seorang muslim, tapi untuk menegaskan menegaskan ke astagfirullahaladzim, kewajibannya sholat. Nah, kemudian penyebab atau alasan kenapa Gusti Allah niku tidak menggugurkan kewajiban sholat dalam setiap keadaan. Yang pertama niku tudzakiru bisultanillah, untuk mengingatkan bahwasanya Gusti Allah niku mempunyai otoritas yang luar biasa. Beliau itu satu-satunya zat yang harus dituruti, mboten saged dinyang. Ya, tapi kan wonten fikih-fikih yang rukhsah niku. Misalkan bepergian boleh jamak, bepergian boleh membatalkan puasa. Yang membolehkan kan Gusti Allah.
bukan ulama. Ulama pun mboten wantun memperbolehkan napa iftar di dalam keadaan napa niku mau bepergian. Kemudian yang kedua, wa bi anna wahdahu al-ghaya wal hadaf, menegaskan bahwasanya Gusti Allah niku satu-satunya tujuan, tidak ada yang lain. Ya niki kula namung nyampeaken. Fa innal a'mal adz-dzahira tusaidu qalba ala istighfari dzati al-ilahiyati. Bahwasanya dengan menegakkan sholat maka akan membantu manusia untuk selalu mengingat Tuhannya. Karena sangat dikhawatirkan manusia itu terjerumus dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Biasane sholat kemudian meninggalkan sholat, atau tetap sholat tapi sejak Allahu Akbar sampai assalamualaikum sedikit pun tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Piye niku lali belas. Kayake mboten mungkin kados ini. Salat kok belas mboten eling. Minimal niku pas takbir mawon. Minimal pas takbir. Kemudian alasan kedua kenapa tidak salat niku tidak gugur dalam kondisi apapun, karena meninggalkan salat itu melahirkan dampak-dampak yang tidak diinginkan menurut syarak. Yang pertama, fasful mungkarat wal fawahish. Tiang niku nek salate bolong-bolong maka dia niku lemah ketika berhadapan kemungkaran. Ketemu peristiwa mungkar nggih meneng mawon. Bahkan tidak ada komentar. Bahkan sing paling ironis niku ketika orang tua melihat anaknya melakukan sesuatu yang tidak sesuai syariah. Entah niku pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Mboten wani ngandani. Pun meneng mawon. Dan niki kan kondisi-kondisi yang tidak diinginkan oleh syariat. Wong niku nate disambati kali lari pondok. Niki duka mencari pembenaran atau bagaimana. Intinya niku dia niku enggak suka sama bapaknya karena bapaknya niku nikah lagi kan. Akhirnya lari niku salat subuh niku jam 10 awan, jam 11 awan. Nanti bengi dalu melekan, kemudian subuh mboten bangun. Sampai siang baru sholat. Kemudian menanyakan hal ini, Pak, niku kira-kira sing elek niku kula ta bapak kula? Jadi pengen niku kula jawab bahwasanya bapaknya niku termasuk orang yang berdosa karena tidak mampu mengingatkan anaknya. Nggih kula jawab, yo gak tepak karone. Gak tepak karone. Tidak ada ceritanya meninggalkan sholat niku baik. Dan tentu orang tua yang yang lemah nggih, entah apapun alasannya lemah mengingatkan anak niku nggih termasuk hal yang kurang baik. Lah bapak kula niku nate dalam keadaan kondisi yang lemah ngoten niku nggih. Nate. Mergo bapak kula sekolahnya namung Sumeah, sekolah menengah ekonomi nggih sekamane. Anak dipondokno nggih, dipondokno. Mondoke suwe-suwe. Akhirnya niku kula pas S1 pun mulai rontok-rontok ngerti nakal-nakal. Kula pengen tumbas gitar. Kula pengen tumbas gitar. Nah, kula sanjang ten bapak, Pak kula enggak ada tabungan sekian, kula pengen tumbas gitar. Nah, bapak kula niku mengikuti pendapat yang bermain alat musik niku haram, tidak bisa ditawar. Pokoknya gitaran niku nggih haram. Main organ niku nggih haram. Saking bapak kula mboten wani nuturi, namung cerita ngenten. Aku ambek awakmu iku pinter awakmu ya jarene. Pinter awakmu. Akhire bapak gak wani ngelingno, gak wani ngelarang. Tapi yo tetep ngempet. Lah, wong sing ngempet niku kan napa nggih? Korbannya kan organ dalam nggih. Engko lara mah, nek ngempet iku lara mah. Loro jantung, loro apa, ya sok mati barang. Ya sok mati
bareng. Bapak kula namung ngandani ngoten. Akhire kula mboten sias tumbas gitar. Soalnya kula wedi bapak kula mati. Kula wedi bapak kula mati. Niku dulu. Nah, kemudian yang digarisbawahi lagi oleh ulama tentang niki nggih, tentang ayat ini niku waqumu lillahi qanitin. Lafat qanitin niku secara makna dasar yang sesuai dengan asbabun nuzul. Qanitin niku sakitin, diam, mboten ngomong. Jadi laksanakan sholat tanpa ngomong apapun. Ternyata di latar belakangnya dulu niku sebelum ayat ini turun, sahabat niku ketika jamaah kali Nabi niku nggih biasa kali ngomong. Kali mungkin Nabi a'udzubillahi minasyaitonirrajim Allah kira-kira ngoten. Terus napa misalnya Nabi maos ayat-ayat surga misalkan niku napa sahabat guyu. Sahabat kemudian ya Allah enak ya, kira-kira seperti itu. Ketika Kanjeng Nabi membaca ayat-ayat neraka, ayat-ayat ancaman niku sahabat niku nangis, kemudian keweden sampai aduh wedi seperti itu. Niku biasa. Lala menten niku diturunkan ayat ini, hafidhu ala sholawati waswatul usta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian sahabat sholat niku tanpa berbicara apapun. Kemudian dikembangkan, makna-maknanya dikembangkan sampai tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali qanitin. Kemudian dikembangkan lagi, qanitin niku sholat dalam keadaan khusyuk. Dikembangkan lagi, qanitin niku sholat yang tidak sama dengan orang munafik. Kemudian dijelaskan lagi, tidak sama dengan orang munafik niku nopo? Sholat dengan sukarela. Nggih wae sholat, nggih santai mawon. Cenderung seneng. Wah, wae sholat rek berangkat. Mboten kados orang munafik, sholat dalam keadaan terpaksa, sholat dalam keadaan malas. Nah niki sing kenging tersindir oleh ayat ini banyak, apalagi anak pondok enak-enak ngopi. Allahu Akbar. Waduh. Niki pun tanda-tanda munafik, enten niki pun tanda-tanda munafik. Tidak sesuai dengan waqumu lillahi qanitin. Ten mu'in dijelaskan falkaslu min sifatil munafikin, bahwasanya kemalasan itu setengah saking sifat-sifatnya orang munafik. Maka kitab mu'in mengatakan ketika kamu melaksanakan sholat itu harus agak tergesa-gesa. Ketika berangkat mboten sholat berangkat. Ketika berangkat sholat kamu harus ada tergesa-gesanya. Misalkan kula saking omat ten mriki nggih kudu ngebut titik-titik melaku 50 60 pun ngebut nggih. Ya rada. Misale napa cah-cah pondok ketika azan misalkan iki kudu nek melaku nggih mlakune rondok kesusu. Niku harus menurut pengarang Fathul Mu'in agar tidak menyerupai orang munafik. Kemudian dalilnya wasari'u ila magfiratim mir rabbikum ila akhirih. Bahwasanya kita dalam melaksanakan segala sesuatu yang potensi mendapatkan ampunan dari Gusti Allah, atau setiap kita hendak melaksanakan ibadah, kita harus sedikit tergesa-gesa. Rondok melayu titik sebagai ekspresi kalau kita pengen cepet-cepet. Ayat kedua yang dikutip oleh Fathul Mu'in adalah fafirru ilallah. Untuk menuju Allah ya jangan berjalan santai. Agak lari sedikit. Mungkin kados sa'i ngoten iki. Kudu sing jet. Mungkin niku mawon sing saged kula sampaikan kesimpulannya ingkang pertama, setelah syahadat salat adalah kewajiban yang paling wajib di antara kewajiban yang lain. Maka salat niku mboten saged runtuh kewajibannya, tidak gugur kewajibannya dalam keadaan apapun. Ingkang kedua, bahwasanya perlu diperhatikan dalam melakukan beribadah, hendaknya kita agak menunjukkan ekspresi tergesa-gesa sebagai simbol loyalitas atau simbol keseriusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.